Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan semua yang menonton video ini, sekilas ungkapan berbahagialah orang yang berduka cita tampaknya kontradiktif. Bagaimana seorang yang berduka cita dapat berbahagia? Ini adalah sebuah pemahaman tampaknya itu ada kontradiktif. Tuhan Yesus jelas tidak sedang berbicara segala jenis duka cita. Nah, ia tidak sedang memikirkan perasaan suasana akibat kehilangan sesuatu atau seorang yang dicintainya. Duka cita yang dimaksud dalam ucapan bahagia ini berkaitan dengan kerajaan Allah dan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Duka cita yang dimaksud dalam ayat ini seperti konteks bangsa Yehuda yang sedang merenungkan pembuangan mereka ke Babel. Yesaya 6 ayat 1-3. Ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat membuat mereka dibuang oleh Tuhan dari tanah perjanjian. Mereka dalam keadaan sengsara, keadaan remuk hati, keadaan tertawan dan terkurung akibat dosa-dosa mereka. Itulah kedukaan mereka. Berduka karena dosa. Kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Nah, Paulus juga pernah menyinggung tentang keadaan semacam ini. Keadaan berduka cita. Tegurannya yang keras terhadap jemaat Korintus membuat mereka bersusah hati. Namun dalam kesusahan itu justru mereka menjadi jembatan pertobatan. Berkali-kali dalam teks ini Paulus menyebut duka cita ini menurut kehendak Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan duka cita di ayat ini. Kita menangis dosa yang kita lakukan. Kita menyesali dosa yang kita perbuat dan bertobat. Kita berduka cita di dalam keberbahagiaan. Mengapa kita bisa berbahagia di dalam duka cita? Dari mana sumber kebahagiaan tersebut? Kita melihat Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang kedua sampai ketiga. Bapak Ibu bisa membacanya dan saudara-saudara bisa membacakannya. Tetapi saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yesaya pasal 61 ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hasil pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan dan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mengapa kita bisa berbahagia di dalam duka cita? Dari mana sumber keberbahagiaan tersebut? Kita melihat tadi Yesaya pasal 61 ayat 2 sampai 3, saya sudah membacakannya. Itu menjelaskan bahwa Mesias akan datang untuk menghibur semua orang yang berkabung dalam menggantikan semua tanda kedukaan dengan sukacita yang melimpah. Dan sekarang momen Natal, di mana kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia juga datang sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan digenapi dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan disinilah kita melihat bahwa momen Natal kita diingatkan bahwa Allah
turun ke dunia untuk kita, menebus dosa kita, dan tentu kita terhibur dan senang. Tetapi bukan hanya dosa kita saja yang kita tangisi, tetapi dosa orang lain juga. Begitu banyak orang membanggakan dosa mereka, bahkan memandang dosa sebagai suatu kenikmatan yang hakiki. Pemazmur dengan sedih berkata, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, yaitu Taurat Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 136. Nah, sama seperti Lot, kita seharusnya terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu. 2 Petrus 2 ayat 7. Dengan adanya kita merasa menderita seperti Lot karena cara hidup orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu, maka kita ada dorongan untuk menyampaikan kebenaran Taurat Tuhan, kebenaran Injil kepada orang-orang tersebut. Sehingga ada penyesalan-penyesalan ketika kita menyampaikan Injil itu. Sehingga ada pertobatan-pertobatan ketika kita menyampaikan kebenaran itu. Tentu ini ikut campur dari tangan Roh Kudus. Siapa saja yang berduka cita seperti ini, entah karena dosanya sendiri atau dosa orang lain, ia akan dihiburkan. Nah, sesuai dengan konteksnya, penghiburan itu berhubungan dengan perluasan kerajaan Allah. Allah menghibur orang percaya dengan menambahkan jiwa-jiwa melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi tanaman yang besar dan ragi yang menghamirkan seluruh adonan, demikianlah kerajaan Allah akan terus melebar di muka bumi. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Itulah pengharapan mesianis yang dinubuatkan oleh para nabi. Habakuk bernubuat, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk 2 ayat 14. Senada yang dikatakan oleh Yesaya, Nabi Yesaya berkata, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 11 ayat 9. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang menjadi kesenangan kita sebagai orang percaya? Bukankah itu penghiburan terbesar bagi orang percaya, melihat semua orang mengenal Allah dan melakukan firman-Nya?